Syurutus sholati halaman 41 bagi yang pegang kitab. Syurutus sholati, syarat-syarat sholat. Lis sholati iku tetep kadue sholat surutun utawi ono piro-piro syarat. La budda kang wajib mintakot dumiha saking digunakan syarat digunakan alaiha ing atase sholat wastimroriha lan terus-terusan sholat fiha syarat fiha ing dalam sholat ila inqidhoiha tumkamaring tutup yang sholat. Famin surutiha maka setengah saking piro-piro syarat sholat at-toharatu yaitu suci anil hadasaini saking hadas loro ayat asgori wal akbari yaitu hadas akbar wasgor akbar hadas cilik hadas gede wa toharatu lan suci anin najasati saking najis wa satrul aurati lan nutup aurat wa dukhul waqti lan mancing waktu wastiqbalul qiblati lan madhep ning kiblat. Syarat sholat. Para ibu, para bapak, kalau tidak memenuhi syarat-syarat, sholatnya menjadi tidak sah. Nah, di antara syarat sholat, syarat itu apa? Syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum mengerjakan. Arane syarat. Maka sesuatu yang harus ada di dalam mengerjakan namanya rukun atau fardu. Tapi kalau sesuatu yang harus ada sebelum mengerjakan namanya syarat. Nah, karena ini disebut syarat sholat, maka harus dikerjakan sebelum melaksanakan sholat. Di antara syarat sholat, famin surutiha at-toharatu anil hadasaini. Di antara syarat-syarat sholat adalah suci dari dua hadas. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Gampangnya wong kang ora duwe wudu berarti dia punya hadas kecil. Wong kang habis campur suami istri atau habis haid itu namanya hadas besar. Nah, orang sholat tidak boleh memiliki keduanya. Senajan lagi wakal sholat, kudu berhenti dulu hadasnya. Ustaz, saya itu senang banget sholat, boleh nggak saya sholat dalam keadaan haid? Terlalu takwa. Terlalu takwa. Takwanya kebablasan. Haram. Pada baik kalau Ustaz, saya itu kalau tidak puasa tuh nggak nyaman, boleh nggak kalau hari raya Idul Fitri puasa? Itu ketakwaan, Pak. Takwai bablas. Ana waktuwe, ana tempate. Senajan bagus. Pangapunten Pak ya. Pangapunten Pak. Salaman bagus Pak. Bu, salaman bagus. Halo Pak. Ana salaman blesak lupa tempatnya. Contoh salaman kan blesak tas assalamualaikum sholat salaman. Tas assalamualaikum kaja salaman Pak. Hati dan otak kita terus masih konsentrasi kepada Allah. Assalamualaikum.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni saya. Astagfirullahaladzim. Lu ngomong astagfirullah aja, sibuk kanan kiri muter-muter. Pak, itu contoh. Salamannya bagus, Pak, salamannya bagus. Mung tempatnya tidak tepat. Engko bakal wis amin kah Pak? Oleh Al-Fatihah, amin. Nah, salamanku sudah di luar itu Pak, enggak apa-apa. Salamannya kapan Ustadz? Bakal amin wis tutup. Itu selesai Pak acara sholatku. Bes. Waktu alim najasati, dan suci dari najis. Syaratnya suci dari najis. Jadi orang sholat itu tidak boleh ada najis nempel di dalam badan. Lalu lagi sholat, bapak-bapak lagi sholat najis itu tidak boleh ada di lingkungan tempat di mana tempat itu kita pakai. Tetapi kalau di luar kita itu boleh. Tapi sebaiknya geser kalau kita tahu. Gampangnya ukuran sajadah lah Pak. Wasatul awrati, dan menutup aurat. Bapak-bapak menutup aurat tahu semua. Auratnya laki-laki dari budal sampai ke dengkul. Berarti jika ada orang laki-laki sholatnya ibu-ibu pakai kolor saja Pak. Kolornya di atas budal, di bawah dengkul. Ininya terbuka, keleknya katon. Ini sholat sah Pak. Sebab sudah menutup aurat. Itu sholat sah. Mungkin bocah beli sopan. Dah manjing di ruangan bupati ku, dianggap wong dan kompon balik mana? Bupati karo Gusti Allah mulia siapa? Jadi etika itu penting. Itu sah ya sah dalam keadaan darurat. Bahkan tidak darurat juga sah Pak. Sah. Itu ikut fikih Pak. Tapi kalau tasawuf etika, maka ngadepi Gusti Allah wis ra kewedan terbeli. Maka ngadepi Gusti Allah mongkon plorat-plorat beli karo-karuan. Misalnya harus rapi, harus bagus, seperti itu. Harus pantas, dan pantasnya sesuai dengan tempatnya lagi. Bahkan pantasnya orang sholat ya bagaimana pantasnya orang sholat aja seperti itu. Apalagi kalau kaos oblong cuma segini. Nyongol itu jika sampai pandangan dilihatin begini sampai pada budel Pak, itu budel itu di bawah budel sudah aurat, maka itu dia dianggap terbuka auratnya. Maka hati ibu-ibu jika mau beli mukena yang bagus lagi, yang langsungan, jangan yang tugelan. Kalau tugelan itu rawan. Ibu yang makainya mah nggak kerasa. Ketika lagi bangun, ruku, sujud, kakinya kan begini. Ketika Allahu Akbar bagian belakang diinjak nyet melorot 10 cm. Nanti 4 kali sujud melorotnya 40 cm. Kalau misalnya bapak-bapak, Pak, mohon maaf. Bapak-bapak yang tukang bakar-bakar nih Pak, tukang rokok, kepletikan rokok, Pak, itu terbuka aurat itu Pak. Berhati-hati. Maka belajar syarat sholat itu bukan ilmunya bocah cilik, bocah tua kedim. Sebab sholat kan sampai itu. Baik, waduhul waktu, dan masuk waktu, wastiqbalul kiblati, dan menghadap ke kiblat. Ini semuanya adalah berbicara pada waktu ikhtiar, artinya waktu normal. Jika tidak normal, mah semua hukum berubah. Misalnya sholat di atas kereta, sampai naik dari Surabaya sampai ke Cirebon. Ketika Allahu Akbar menghadap kiblat, tiba-tiba di daerah apa mengkol ke sawah Pak, keretanya. Kan sering ke utara tuh Pak kereta, ada ke selatan. Bapak-bapak enggak usah muter begini. Nanti kalau ke utara keretanya bapaknya muter, enggak usah, ikuti kereta saja Pak. Ikuti. Yang penting ketika pertama kali takbir harus menghadap kiblat. Nah, jadi menghadap kiblat itu dalam keadaan kondisi normal. Baik, fattoharoti al hadasil asgor, bersuci
atau mensucikan dari hadas kecil tahsulu bil wudu itu dengan wudu. Kalau hadas kecil dengan wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari billahi ta'ala. Gampangnya kita habis punya wudu kentut atau ke belakang atau apalah atau batal wudu, namanya punya hadas kecil. Wa 'anil hadasil akbari tahsulu bil ghusli, sedangkan hadas besar itu bisa hilang dengan mandi. Mandinya mandi basah semua dari ujung rambut paling atas sampai telapak kaki paling bawah. Wa yaqumu maqamal wudu'i wal ghusli at-tayammumu fi halatil udri kama sayati, dan bisa menempati kedudukannya wudu dan mandi itu tayamum. Kalau hadas kecil harus wudu, hadas besar harus mandi. Wudu dan mandi bisa diganti dengan tayamum, tapi dalam keadaan wudu, ada halangan syar'i, boleh. Jadi kalau misalnya mau sholat nggak ada air, tayamum. Nggak ada debu, ya nggak usah cari debu, carinya adanya apa? Di halaman aja, yang penting kelihatan di situ bersih. Halamannya tekel semua, ya di tekel itu, di tekelnya ada ompolan kutu, aja ning tekel pak, ning tembok. Temboknya pakai kapur pak, dipel putih. Beli apa yang warna ikuan? Tuh. Lah kamaning pak, sakit, keadaan sakit, di kasur aja pak, di kasur. Atau yang sehatnya ambil batu saja, pakai batu digini-gini. Anggap saja saya mungkin prakteknya nggak begitu. Iya bakal normal, kini ceritanya lagi ora. Pokoknya aja sampai ora sholat, aja sampai tidak sholat, harus sholat. Tuh. Baik, kama sayati, sebagaimana yang akan datang keterangannya. Pamaqsidu taharah arba'ah, tujuan dari bersuci ada 4, yaitu wudu, mandi, at-tayammum, wa izalatul najasati, dan menghilangkan najis. Wa wasailuha, alat-alat untuk toharoh bersuci arba'atun ada 4, aidon juga. Wahia al-ma'ut tahur, air yang suci, wa turab al-khalis alladzi lahu gubar, debu yang bersih yang ada gubarnya. Gubar itu beleduk. Apa beleduk? Bukan debu, kalau itu ngumpul pak, gubar. Wadabik, dan yang bisa digunakan untuk nyala. Wahua, maksudnya ini mensucikan bisa dengan disamak. Wahua kullu harifin, setiap benda yang rasanya pedas atau benda yang baunya tajam, anja'a yunzi'u, yang bisa menghilangkan, wadolatil jildi, pada kelebihan atau sisa-sisa daging, kulit daging, kulit. Wahajarul istinja, dan batu istinja. Wahwa, batu istinja itu kullu tahirin jamidin, watu yang suci, yang bersih dan keras, qali'in lin najasati, yang bisa nyabut untuk membersihkan najis, ghairi muhtaramin, yang tidak dimuliakan. Wa wasailul wasaili, dan alat-alat atau media. Isnatani, ada 2, al-awani, wadah, wal ijtihadi, dan ijtihad, nemen-nemen ini. Wa huwa badlul majhudi, ijtihad itu, nemen-nemen itu adalah mengerahkan segala jenis kemampuan
fi tahsil maksudi, untuk menghasilkan tujuan atau untuk mencapai tujuan. Baik, yang ini menjelaskan yang di atas. Kita langsung al-wudu sekarang. Al-wudu, wudu. Wudu huwa ghuslu i'dha'in makhsusatin, membasuh anggota yang khusus, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Ini wudu. Jadi anggota badan yang dibasuhnya tertentu saja, tidak bergabur-gabur dan tidak sembarangan anggota yang dibasuh. Maka disebutnya ghuslu a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusah, membasuh anggota badan tertentu dengan niat tertentu, dengan niat khusus. Niatnya nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghar. Wa yajibu 'alal muhdisi, wajib bagi orang yang punya hadas, idza arada, apabila menghendaki salatan salat, au tawafan tawaf, au masal mushaf, atau menyentuh mushaf, au hamlahu, atau membawanya. Salat, tawaf, pegang Quran, atau membawanya, wajib berwudu. Ustadz, ada yang bilang pegang Al-Quran boleh tidak wudu. Ya baik-baik, namanya juga benar. Kalau Ustadz gimana? Saya wudu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Kata teman-teman sebelah, itu maksudnya tidak seperti itu. Al-mutahharun itu bukan manusia aja, malaikat. Maka tidak boleh. Bapak Ibu yang saya muliakan, Kanjeng Nabi kirim surat ke Raja Hiraqla. Suratnya ada tulisan bismillahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam surat itu ada tulisan la yamassu illa thahirun. Tidak boleh menyentuh surat ini kecuali orang yang suci, orang yang berwudu. Tidak boleh disentuh surat ini kecuali orang yang suci, sebab ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau di dalam surat Al-Fatihah itu ayatun minha, ayat dari surat Al-Fatihah. Selain yang di situ hukumnya sunnah. Ada imam yang tidak pakai bismillah dalam Fatihah. Ia beli apa-apa, biarkan aja. Gampang kalau dengan saya. Itu di sebelah sana, alhamdulillahi rabbil alamin. Laka basmalahnya. Tidak ada basmalah itu, ada yang bismillahnya sirri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biarkan saja. Ustadz pakai enggak bismillah? Pakai bismillahirrahmanirrahim. Mengapa begitu? Ada hadis riwayat Imam Muslim, Fatihah itu 7 ayat. Kata Nabi, wal basmalatu ayatun minha, dan bismillah itu adalah bagian dari 7 ayat. Jadi itu hadis loh Pak, itu hadis. Kata hadis Imam Muslim begitu. Jadi bismillah itu 1 ayat dihitung dari surat Al-Fatihah. Pintu Al-Quran Fatihah itu disebut as-sab'ul masani, 7 ayat yang terulang-ulang, yang diulang-ulang. Nah 7 ayatnya itu kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali, bismillahnya 1. Dan ada hadisnya, basmalatu ayatun minha, dan basmalah itu 1 ayat dari surat Al-Fatihah. Sedangkan pada surat-surat yang lain itu hukumnya sun. Kalau baca Quran dari tengah sunnah enggak? Kan banyak tuh imam, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal
fajr. Banyakan yang nggak pakai bismillah tuh, Pak. Boro-boro tengah-tengah surat yang wadduha pegang basmalah sih. Iya kan? Kalau saya bismillah semua. Bapak-bapak baca kitab namanya kitab Risalatul Qurra wal Huffaz fi Ghoraibil Qiraati wal Alfaz. Itu yang menerangkan sunnah baca bismillah di tengah-tengah surat. Baca bismillah itu hukumnya ada 4. 1, baca basmalah hukumnya wajib di dalam sholat dan apabila yang dibaca surat Al-Fatihah, karena basmalah masuk kepada ayat dan basmalah itu rukun. Maka bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah dalam sholat wajib dibaca. 1. Yang kedua, sunnah baca bismillah di setiap awal permulaan surat. Sunnah. Nah, saya pakai sunnah, maka baca wadduha, alam nasroh, qul ya bismillah, karena itu sunnah. Yang kedua, yang sunnah di awal surat dan di tengah-tengah surat. Jika memulai, itu hukumnya sunnah. Hukum yang ketiga, itu hukum mubah. Mubah itu membaca bismillah di tengah-tengah surat Baroah, surat At-Taubah. Yang keempat, haram. Haram itu membaca surat bismillah di awal surat At-Taubah. Ini keterangannya ada dalam kitab, namanya kitabnya Risalatul Qurra wal Huffaz fi Ghoraibil Qiraati wal Alfaz. Bahkan yang ilmu tajwid beli ketemu yang ini penjelasannya. Nah, apa argumentasi awal Quran surat dan tengah-tengah surat baca basmalah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa ajdam bahwa aktor. Setiap perbuatan baik yang tidak dikawiti dengan bismillah dia kurang berkah. Maka saya karena mimami itu suratnya adalah awal dari bacaan saya. Rakaat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan seterusnya. Saya basmalah karena saya tahu hukumnya sunnah. Anak kitab kan tuku kitab arane Risalatul Qurra wal Huffaz fi Ghoraibil Qiraati wal Alfaz. Kitabnya itu ada referensinya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.